Kisah hilangnya dan ditemukannya kembali mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban yang diberikan Allah kepada umat manusia. Airnya tidak pernah habis meskipun telah digunakan selama ribuan tahun oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Kisah mata air ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan hidup Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan putra mereka, Ismail. Awal mula munculnya mata air Zam-Zam ketika Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan anak mereka, Ismail, di sebuah lembah tandus yang sekarang menjadi Mekah. Hajar menerima keputusan itu dengan penuh ketakwaan meskipun awalnya merasa khawatir. Setelah beberapa waktu berlalu, persediaan air yang dibawa habis, dan Hajar pun mulai panik melihat Ismail yang masih bayi kehausan. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Hajar berlari-lari naik turun antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari pertolongan. Ketika Hajar tidak menemukan siapapun, ia kembali kepada Ismail dan melihat keajaiban terjadi. Dari bawah kaki Ismail yang menangis dan mengentak-entakkan kakinya ke tanah, Allah memunculkan mata air yang jernih. Hajar segera mengumpulkan air itu dengan tangannya sambil berkata, "Zam-Zam," yang artinya, "Berkumpullah," agar air tersebut tidak menyebar kemana-mana. Mata air Zam-Zam ini menjadi sumber kehidupan bagi Hajar dan Ismail serta menarik perhatian suku-suku di sekitar Mekah. Perlahan-lahan, daerah itu berkembang menjadi perkampungan dan akhirnya menjadi pusat peradaban. Hilangnya mata air Zam-Zam. Bertahun-tahun kemudian, setelah Mekah menjadi kota yang ramai, suku Jurhum, yang merupakan salah satu suku tertua di Mekah, menguasai mata air Zam-Zam. Namun, mereka tidak menjaga kesuciannya dan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Karena perbuatan mereka yang zalim, Allah menghukum mereka dengan membiarkan Mekah diserang dan akhirnya ditinggalkan. Sebelum pergi, suku Jurhum sengaja menutup sumur Zam-Zam dengan pasir dan bebatuan agar tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Sejak saat itu, mata air Zam-Zam menghilang dan terlupakan oleh penduduk Mekah selama berabad-abad. Ditemukannya kembali mata air Zam-Zam. Ratusan tahun setelah hilangnya sumur Zam-Zam, kota Mekah kembali dihuni oleh keturunan Nabi Ismail dan menjadi pusat perdagangan. Pada masa itu, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, menjadi pemimpin Quraisy. Suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang yang memerintahkannya untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Awalnya, ia tidak memahami maksud mimpi tersebut. Namun, setelah mimpi itu datang berulang kali dan semakin jelas menunjukkan lokasi penggalian, ia pun mulai mencari sumur yang tersembunyi. Dengan tekad yang kuat, Abdul Muthalib menggali tanah di sekitar Ka'bah, tepat di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya. Setelah beberapa waktu, ia menemukan kembali mata air Zam-Zam yang selama ini hilang. Air yang melimpah segera keluar, dan penduduk Mekah menyaksikan mukjizat ini dengan penuh kekaguman. Namun, karena Zam-Zam adalah sumber air yang sangat berharga, kaum Quraisy mengklaim bahwa mereka juga berhak atasnya. Terjadilah perselisihan antara Abdul Muthalib dan pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk meminta keputusan dari seorang dukun di daerah Syam. Dalam perjalanan menuju Syam, mereka mengalami kehausan di padang pasir, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan. Secara ajaib, muncullah mata air di hadapan mereka, dan Quraisy melihat ini sebagai tanda bahwa Abdul Muthalib memang ditakdirkan untuk mengelola sumur Zam-Zam. Sejak saat itu, Abdul Muthalib dan keturunannya bertanggung jawab atas pengelolaan Zam-Zam, dan airnya terus mengalir hingga sekarang.